Perkenalkan, nama saya Yuliana Lodia Maimau. Saya dari program studi PGSD semester 6 kelas B. Ini saya akan menjelaskan tentang materi pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi dasar adalah yang pertama, penjabaran kompetensi dasar dan kompetensi ke dalam indikator. Melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata-kata kerja operasional yang terukur atau dapat diamati. Yang kedua, menentukan tema. A. Cara menentukan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara, yakni cara pertama mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ke B, prinsip penentuan tema. Dalam menentukan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Yang kedua, dari yang termudah menuju sulit. Yang ketiga, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang keempat, dari yang konkret menuju abstrak. Yang kelima, tema yang dipilih terus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Yang keenam, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Yang ketiga, identifikasi dan analisis standar kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator. Lakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Yang pertama A, menentukan jaring tema. Buatlah jaring tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaring tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaring tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Yang ke-B, penyusunan silabus. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Kompetensi silabus terdiri dari standar kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. C. Penyusunan rencana pembelajaran. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Kompetensi rencana pembelajaran tematik meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran atau nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Yang berikut kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. Yang berikut materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang berikut strategi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini bertuang dalam kegiatan penguasaan kompetensi dasar dan indikator. Inti dan penutup. Yang berikut alat media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang selanjutnya, penilaian dan tindak lanjut atau prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindakan lanjut hasil penilaian. Sekian dan terima kasih.
Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Kabar kalian semua? Baik Ibu. Baik. Mengingat saat ini kita lagi dalam keadaan di mana semua harus memakai masker menjauhi dari penyakit. Begitu Ibu sarankan semua memakai masker ya. Ya Ibu. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya Ibu mengajak kita semua untuk berdoa mengajarkan keyakinan masing-masing. Berikan waktu 1 menit untuk kita berdoa. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, Ibu akan membagikan link absen di kolom chat. Nanti diisi ya absennya agar Ibu bisa mengecek. Ya Ibu. Ya Ibu. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Ada yang tahu ini hari kita belajar apa? Tidak tahu dulu. Oke, jadi hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat, kelas 5, tema 6, yaitu temanya tentang panas dan perpindahan. Nah, untuk bagian pertama, sebelum kita mulai ini, jenis-jenis panas itu dari apa saja? Ada yang bisa jawab? Matahari, api. Ya, baik. Jadi yang kalian sebut itu benar semua. Sumber atau jenis panas itu datangnya dari matahari, dari api. Jadi hari ini pembelajaran kita akan yang pertama itu pengaruh terhadap kehidupan. Nah, dalam muatan bahasa Indonesia kita menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Nah, sumber informasi yang dapat berasal dari media cetak itu seperti buku, ada ensiklopedia, ada koran, ada majalah, ada buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik atau e-book. Nah, perlu kita ingat bahwa kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Ya anak-anak, bisa? Yang berikut, bagaimana kita mencari informasi atau apa informasi penting dari teks eksplanasi? Nah, itu yang pertama, kita selain membaca dengan cermat, yaitu cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Kedua, kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata-katanya. Setelah itu jawablah pertanyaannya setelah dibuat berdasarkan isi teks. Oke, yang berikut. Nah, kalian bisa melihat gambar ini. Bisa Ibu? Ya, ini gambar ini termasuk gambar cerita yang ada pada sampul dengan buku. Buku TIK kelas 3 ya, SD. Nah, di gambar ini ada juga berisi ilustrasi 2 orang anak ya, betul kok tidak? Betul Ibu. Ya. Ini mereka sedang apa di situ? Coba kalian lihat apa yang mereka pegang di situ. Di situ mereka pegang musik. Itu ada HP, ada juga ya di situ ada HP, ada radio yang di sini. Jadi ada juga HP untuk musik. Nah, gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kita meringkas
bagaimana cara kita meringkas teks eksplanasi. Nah, dalam ringkasan atau intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Jadi ketika guru atau nanti ibu suruh untuk meringkas suatu bacaan, kalian harus tahu ya bagaimana cara kita meringkas sebuah buku. Nanti ibu kasih koran atau tugas, kalian tidak bingung lagi mau ringkas bagaimana. Nah, Ya, Ibu. langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita meringkas suatu cerita atau teks eksplanasi itu, yang pertama kita harus baca dulu teks itu dengan baik dan benar. Setelah itu kita identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf itu. Paragraf itu pokok pikirannya tentang apa. Setelah itu kita tulis pokok pikiran yang ditemukan melalui bahasa sendiri atau yang kita mengerti. Tapi kita harus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah itu kita rangkai kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah apa? Sebuah apa? Ada yang bisa jawab? Iya, paragraf yang mudah dipahami. Setelah kita membuat kalimat pokok pikiran itu menjadi sebuah paragraf, kita periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku atau ejaan yang sesuai dengan kaidah yang benar dan baik dan benar. Oke, selanjutnya kegiatan dalam mata pelajaran IPS itu kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Nah, siapa yang tahu apa itu dataran rendah? Ada yang bisa baca di situ pengertiannya? Bisa, Ibu. Silakan. Coba baca pengertian dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Oke, baik. Ya, jadi kita sudah membaca bahwa dataran rendah itu dataran yang ketinggiannya itu dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ini juga dikenal dengan istilah aluvial. Nah, tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah juga memiliki area yang relatif datar sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Nah, kalian bisa lihat di sini. Bisa, Ibu. Di sini ada kegiatan masyarakat di rendah. Kemudahan membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Ada di sini ada menanam padi dan juga ada menangkap ikan. Nah, dataran rendah itu adalah daerah yang dekat pantai sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Begitupun dengan manfaat dari petani. Nah, petani ini memanfaatkan lahan sumber di dataran rendah untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, atau kereta. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui serta bagaimana cara mengetahui akibat dari adanya penerapan tugas dan tanggung jawab di masyarakat. Nah, masing-masing dari kalian pasti punya tugas dan tanggung jawab di rumah ya. Oke. Nah, di sini orang tua yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Tetapi jika seorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat. Nah, jadi kalau misalnya itu tanggung jawab itu kita tidak terapkan, maka akibatnya yang pertama tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Oke,
Oke. Nah, setelah itu data bacaan di atas yang tadi kita baca itu Ibu mau tanya, nah itu tadi penjelasan tentang kegiatan ekonomi di dataran rendah. Sekarang yang kedua, identifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Jadi dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimental atau pengendapan material. Dan tertimbun pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk berkebun dan peternakan. Nah, kegiatan tersebut dilakukan secara individu atau kelompok. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di situ kalian bisa lihat ada aktivitas di dataran tinggi. Di situ ada orang-orang memetik daun teh. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragam mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbuatan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitar. Nah, setelah itu kita mencari tahu akibat dari tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah, ya. Nah, sebagai siswa kita harus bersikap bertanggung jawab seperti apa, Santi? Sebagai siswa kita harus bersikap bertanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan tiket kelas sesuai jadwal. Itu adalah salah satu tanggung jawab yang kita lakukan di mana, di sekolah, ya. Ya, Ibu. Oke. Namun jika tanggung jawab itu kita tidak terapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Nah, yang pertama misalnya kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Yang kedua, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga itu bisa juga dijauhi oleh atau tidak dihormati oleh teman kita. Nah, jadi di sini Ibu punya apa? Ibu menjelaskan bagaimana nanti kita menuliskan kembali informasi di teks eksplanasi. Nah, itu kita harus memperhatikan judul atau dia punya tema dalam teks sebuah cerita. Kita menentukan pikiran dalam paragraf. Kemudian kita kembangkan juga menulis kembali, perhatikan penuntutan informasi yang Nah, di sini Ibu punya sebuah cerita. Nanti Ibu memberikan kepada kalian untuk diskusi. Kalian bisa lihat. Nah, nanti diskusi ini dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan diskusi ini. Bisa lihat, Santi? Bisa, Ibu. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi, ya. Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah,
Sudah kalian diskusikan? Nah, di situ Santi coba membacakan bacaan itu. Benda A adalah setrika. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Oke, baik. Sudah, Ibu. Terima kasih, Santi. Jadi nanti tugasnya kalian nanti kirim di WA ya tentang diskusi. Iya, Ibu. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang tanggung jawab sebagai seorang siswa dan warga negara. Nah, seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukan tanpa menunda-nunda tugas. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Nah, di sini berikut hal-hal yang harus menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, kita memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sangat atau keperluan mendesak. Keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Kelima, menghormati hak-hak orang lain. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya atau belum paham materinya, silakan Ibu beri waktu untuk bertanya tentang materi-materi yang kita sudah pelajari. Pas, Ibu. Pas? Iya, Ibu. Pas. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak, Ibu. Jadi, kalau begitu Ibu memberikan kesimpulan. Jadi kita telah belajar tentang panas dan perpindahannya. Di dalam pembelajaran 4 ini kita telah belajar bagaimana menulis dan bagaimana kita menyebut kata-kata kunci dari sebuah teks eksplanasi. Begitupun juga kita sudah belajar tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di dataran rendah maupun ada di dataran tinggi. Nah, contohnya kalau di dataran rendah ada sawah, ada nelayan. Begitu kalau di dataran tinggi ada kebun, petani, kebanyakan orang-orang bertani ya kalau di dataran tinggi. Oke. Begitupun juga kita sudah belajar tentang hak-hak dan kewajiban serta apa akibat dari kalau misalnya kita tidak melakukan hak dan kewajiban kita, apa yang kita terima sebagai akibatnya. Jadi kalian sudah tahu ya. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu punya tugas. Nanti Ibu share ke grup. Nanti minggu depan kalian kumpul dalam bentuk filenya dalam bentuk PDF, kirim ke WhatsApp grup ya. Iya. Oke, baik. Iya, Ibu. Sampai di sini Ibu minta kita semua tenangkan hati dan pikiran untuk kita berdoa menurut pelajaran dan keyakinan kita masing-masing. Ibu berikan waktu 1 menit untuk berdoa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjut minggu depan ya.
Bu. Sampai jumpa. Selamat siang.